Tak terasa lagi di fase grup Piala Dunia 2022 sudah memasuki tahap akhir. Setelah di dua pertandingan awal para tim berjibaku saling jegal guna memperebutkan tiket kelolosan ke babak berikutnya. Namun sayangnya dari grup A dan grup B belum ada satupun yang ditentukan siapa yang lolos hingga partai terakhir. Belanda dan Inggris yang dijagokan melangkah mulus dari grup itu, langkahnya masih terancam. Lantas bagaimana sih peluang dan hitung-hitungan kelolosan dari grup A dan grup B ini? Sebelum membahas bagaimana hitung-hitungannya, alangkah baiknya kita ucapkan dulu selamat tinggal bagi Qatar. Ya, timnas Qatar adalah tim yang pertama kali resmi gugur di Piala Dunia 2022 kali ini. Dua kali mengalami kekalahan, mereka masih belum bisa meraih poin. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Mereka yang diharapkan menjadi kuda hitam yang didukung penuh masyarakat tuan rumah malah melempem. Apalagi di partai terakhir nanti mereka akan bertemu Belanda yang juga masih butuh kemenangan untuk mengamankan kelolosannya sebagai juara grup. Mungkin sekarang hanya ada sikap pasrah bagi timnas Qatar dalam menerima keadaan ini. Beranjak pada hitung-hitungan siapa yang paling berpeluang lolos dari grup A maupun grup B. Kedua grup ini tak semudah yang dibayangkan oleh fans Belanda dan Inggris. Dua tim besar yang notabene paling diunggulkan itu nyatanya masih harus kerja ekstra keras hingga partai terakhir. Kini di grup A, puncak klasemen masih ditempati oleh Belanda dan Ekuador dengan 4 poin, disusul Senegal dengan 3 poin dan Qatar 0 poin. Tiga tim teratas masih mampu berpeluang lolos dan terjegal. Posisi juara grup dan runner-up grup juga masih menjadi teka-teki. Di grup B, klasemen teratas masih diduduki Inggris dengan 4 poin, disusul Iran dengan 3 poin, Amerika Serikat 2 poin, dan posisi juru kunci ada Wales dengan 1 poin. Namun yang jadi lebih seru dari keempat tim itu sampai partai terakhir grup masih belum ada yang dipastikan tersingkir ataupun lolos. Semuanya masih berpeluang di partai terakhir. Berkaca dari dua grup tersebut, pasti tak luput sorotannya pada nasib dua klub besar unggulan, Belanda dan Inggris. The Orange di grup A, meskipun hanya berhadapan dengan timnas Qatar, mereka harus tetap waspada. Qatar yang sudah gugur, pasti akan tampil lepas tanpa beban untuk menyuguhkan permainan terbaiknya sebagai kado terakhir bagi masyarakatnya. Namun jika melihat kekuatan dan permainan selama 2 match ini, partai ini bak David versus Goliat. Ketimpangan ini bisa jadi tolak ukur untuk menyatakan Belanda seharusnya mampu mengatasi Qatar dengan mudah. Tentu anak asuh Van Gaal ini berupaya sebisa mungkin meraup 3 poin untuk jadi juara di grup ini. Kegacoran Gakpo juga menjadi salah satu senjata bagi Van Gaal untuk mewujudkan itu. Begitupun di grup B, Inggris juga pasti akan mengincar posisi juara grup, karena Belanda dan Inggris tentu tak mau saling berhadapan di 16 besar nantinya. Inggris bisa memantau hasil dari Belanda terlebih dulu, karena Inggris akan bermain setelah Belanda bermain di hari yang sama, 29 November, namun beda jam. Inggris sendiri akan menghadapi partai Derby Britania Raya menghadapi Wales yang juga butuh kemenangan untuk lolos. Secara di atas kertas, The Three Lions diunggulkan di partai ini. Namun apabila Inggris kembali deadlock seperti laga melawan AS akan menjadi bahaya. Wales tentu akan bertahan dengan low block dengan 5 back. Tentu dengan sesekali mengandalkan counter cepat dan bola mati Gareth Bale. Selain sorotan tentang kelolosan dua tim besar Belanda dan Inggris, jangan dilupakan juga kontestan lainnya yang masih berpeluang. Di grup A ada partai yang sangat seru untuk ditunggu. Ini adalah partai hidup mati yakni Ekuador versus Senegal. Keduanya dituntut untuk meraih poin apabila ingin lolos. Namun tugas agak ringan bagi Ekuador. Secara poin mereka hanya butuh hasil seri di partai ini. Namun sebaliknya hasil seri itu adalah petaka bagi Senegal. Senegal dengan hasil seri akan otomatis tersingkir. Tak ada kata lain selain menang bagi The Lions of Teranga.
Salah satu dari Ekuador dan Senegal pun sebenarnya masih bisa berpeluang menjadi juara grup A ini apabila Belanda mampu ditahan imbang oleh Qatar atau bahkan terjungkal. Tanpa Mane, Senegal akhirnya mampu mengamankan 3 poin kala melawan Qatar. Dari segi permainan mereka juga sedikit lebih baik dari partai pertama. Anak asuh Aliou Cisse tentu akan tetap menggunakan the winning teamnya ketika melawan Qatar. Namun di sisi lain, Ekuador di bawah Gustavo Alfaro pasti juga akan berambisi mengamankan posisinya. Tak menduga juga bahwa Latri bisa berbuat banyak di Piala Dunia kali ini dengan menang atas Qatar dan menahan seri Belanda. Kolektivitas skuad Ekuador dengan komando Enner Valencia, Moises Caicedo maupun Estupinan menjadi kekuatan yang cukup solid. Menghadapi kekuatan yang juga prima dari skuad Senegal, bisa jadi laga ini akan jadi pertempuran hidup mati yang sangat fisikal di lapangan. Kemudian yang tak kalah sengit yakni laga di grup B antara Iran versus AS. Duel syarat gengsi dan syarat politik. Kedua tim yang sering berseteru dalam hal politik ini dihadapkan pada kondisi yang harus saling bunuh di partai terakhir. Mereka bagaimanapun harus menang supaya mengamankan tiket 16 besar. Khusus untuk Iran, hasil imbang melawan AS sebenarnya sudah cukup menyelamatkan mereka. Dengan catatan Wales tunduk atas Inggris. Secara performa mereka nyatanya terbukti semakin menanjak. Ketajaman Mehdi Taremi dan kawan-kawan kembali mampu terbukti sejak 2 gol yang bersarang ke gawang Inggris. Mereka dapat menghukum Wales yang kekurangan pemain dengan 2 gol. Namun apakah negara superpower AS akan mengalah begitu saja terhadap musuh politiknya itu? Tentu tidak. Dengan kondisi sekarang ini tak ada kata lain bagi pasukan Greg Berhalter selain menang. Kebuntuan para skuad muda AS dalam mencetak gol di partai melawan Wales menjadi evaluasi. Menahan imbang Inggris di laga kedua adalah suatu peningkatan performa yang terlihat dari Pulisic dan kawan-kawan. Menghadapi Iran, AS harus all out dan harus terus mengasah kemampuan finishingnya. Karena hasil imbang saja di laga ini hanya akan mengirim mereka pulang kampung lebih cepat. Dengan kondisi grup A dan grup B yang sengit hingga partai terakhir ini, kalau menurut Football Lovers, siapa nih 2 tim yang akan lolos dari masing-masing grup?